お前はもう死んでいる。 I'll be gone, I'll be stuck, been gone, I'm gone, I'm done. Bitch, yeah, she said she wanna fuck, smoking dope and it's fucking up my lungs. Are you on this team? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Firdan di channel Firdan Channel 33. Oke, balik lagi ya, berjumpa lagi bersama saya Firdan. Sudah lama banget saya tidak mengupload video ke YouTube, mungkin sekitar 1 bulan. Dan sekarang saya rekaman atau record ini jam 1 malam ya, menjelang sahur gitu. Kalau misalnya saya record atau rekaman di pagi atau siang sore itu kebanyakan noise cuy. Noise-nya itu ya kayak kendaraan, terus kayak aktivitas yang lainnya, apalagi tetangga berisik banget. Makanya itu saya rekaman atau record di malam ya. Jadi saya juga tidak terlalu teriak-teriak banget bikin kontennya gitu, kayak kalem aja slow gitu, ngobrol santuy aja. Dan untuk video kali ini sesuai judul, sesuai tema. Jadi temanya itu bagaimana cara melihat kode PIN AdSense tanpa merobek suratnya. Nih suratnya ya. Jadi ini saya sudah lama ya mendapatkan surat PIN AdSense. Sebelum saya masuk ke pembahasannya, sebelum saya memberikan caranya bagaimana melihat kode PIN-nya tanpa merobek kertasnya. Kalau misalnya bagi kalian yang sayang banget sama surat PIN AdSense tanpa merobeknya, nanti saya akan menjelaskan di bagian tengah gitu. Dan untuk pembukaan, untuk awal-awal, saya ingin menceritakan cerita pendek tentang pengalaman saya mendapatkan Google AdSense atau surat PIN Google AdSense. Jadi saya mulai ya cerita pendeknya pengalaman saya untuk mendapatkan surat PIN AdSense itu panjang banget coy, rintangannya coy. Perlu ada cobaan dan ada ujian gitu. Jadi nggak selamanya hidup itu jalannya mulus, asik. Bahasa saya itu mantap banget cuy. Oke, cerita pendek nih ya, cerpen. Jadi pada awalnya itu saya pernah gagal coy untuk memverifikasi identitas Google AdSense. Dikarenakan saya salah mengisi nama Google PIN AdSense gitu. Saya kesalahannya itu ada 2 kali. Yang pertama itu nama Google AdSense atau nama identitasnya seharusnya di KTP. Ini malah saya menamakan nama channel saya gitu. Aduh, itu namanya juga masih pemula gitu, belum tahu. Bang. Jadi itu pengalaman buat saya gitu. Dan yang kedua salahnya itu saya umurnya masih belum 18 tahun pada tahun 2020. Saya itu mengajukan PIN AdSense pada bulan November, pada tanggal 4 November kalau nggak salah. Itu saya gagal karena umur saya masih 17 tahun. Padahal dikit lagi saya umur 18, mungkin sekitar 4 bulan atau 5 bulan di bulan Maret. Nah sekarang udah bulan April 2021, saya sudah berumur 18 tahun. Baru bulan kemarin ya, bulan Maret, tanggal 3 Maret tuh saya ulang tahun. Jadi umur saya udah 18 tahun. Kalau misalnya saya untuk memverifikasi identitas AdSense, saya sudah bisa gitu, karena sudah umur 18 tahun minimal. Ya itu pengalaman banget sih. Jadi saya ada satu kesempatan, satu kemungkinan saya bertanya sama tim YouTube, lebih baik ditutup akun AdSense-nya, diganti baru gitu menggunakan wali atau orang tua saya. Jadi saya buat lagi Google AdSense-nya dengan berbeda dengan akun YouTube saya. Awal mulanya itu PIN AdSense saya itu satu akun ya, bersama dengan akun YouTube saya. Lalu saya tutup akun, jadi saya buat akun lagi, Google AdSense baru lagi, menggunakan akun yang baru. Jadi pada dasarnya itu Google AdSense dengan YouTube itu beda produk, jadi boleh gitu, beda akun pun juga boleh gitu. Saya juga bertanya kepada tim YouTube apakah boleh
Google AdSense dengan akun YouTube berbeda, boleh gitu, karena beda produk. Nah gitu, saya buat, lalu saya kejar dolar lagi tuh sampai $10. Akhirnya saya memverifikasi identitas AdSense dengan memakai identitas bapak saya gitu. Jadi semua identitas itu memakai identitas bapak saya, foto KTP-nya juga gitu. Setelah itu saya mengajukannya pada 4 Desember ya, 4 Desember 2020. Nah, saya menunggu nih PIN AdSense-nya datang ke rumah saya. Seharusnya paling cepat itu Google AdSense sampai ke rumah saya itu mungkin 2 minggu, paling lama 1 bulan atau 3 minggu ya. Seharusnya kalau misalnya hitungan saya, kalau misalnya saya ngambil paling pertengahan lah ya, pada 3 minggu seharusnya sampai pada 4 Januari 2021. Nah, saya sudah menunggu sampai lebih dari 4 Januari, bahkan saya sampai menunggu 16 Januari gitu. Cuman masih belum sampai-sampai nih surat PIN AdSense-nya nih ke rumah saya nih. Nah, saya dikasih tahu kepada teman saya, kalau misalnya belum sampai, coba datangin dulu ke kantor pos gitu. Kali aja kantor posnya males ngirimin ke rumah saya gitu. Padahal saya tuh semua identitas tuh lengkap semua gitu pas waktu verifikasi Google AdSense-nya gitu. Semuanya lengkap, alamatnya juga lengkap, sampai nomor rumah saya pun lengkap gitu. Cuman pada tanggal 16 Januari belum sampai-sampai, udah 1 bulan lebih 1 minggu kalau nggak salah. Itu aja belum sampai. Ya udahlah, saya ke kantor pos ya. Saya kantor pos pada tanggal 17 Januari, lupa kalau harinya itu hari apa ya, pokoknya tanggal 17 Januari 2021 ke kantor pos. Saya datengin ke kantor pos kecamatan ya. Dari rumah saya itu jaraknya 4 km atau 5 km. Mungkin agak jauh ya kalau jalan kaki, karena saya pakai motor mungkin agak dekat gitu. Nah, waktu saya mau ngambil PIN AdSense itu pada jam 9, kalau nggak salah jam 9 pagi atau jam 10 pagi atau jam 10 siang. Pokoknya itu hujan. Nah, karena saya ingin mendapatkan gajian dari YouTube, karena saya belum dapat PIN AdSense, jadi susah, nggak bisa gajian gitu. Ya udahlah, saya paksain lah, terobos aja lah. Lama nih hujan elah, neduh dulu Iya, awet ini hujannya. terobos aja lah. Pokoknya hujan-hujanan saya ke kantor pos gitu. Baju saya basah, jaket saya basah, semuanya basah. Bang. Nah, pas waktu saya sudah sampai ke kantor pos di kecamatan rumah saya, nah itu baju saya tuh basah, cuman si airnya itu tidak menetes gitu ke bawah. Jadi menyerap ke baju saya, karena jaket saya sama baju saya tebal gitu. Jadi nggak bakal netes. Dan itu dingin banget rasanya cuy. Masuk ke kantor posnya itu AC lagi dingin banget. Terus saya kan kantor posnya itu 2 tingkat ya. Saya jajal tuh ke 2 tingkatnya tuh. Naik tangga, katanya Assalamualaikum Pak, saya mau ngambil karena penjaganya itu penjaga apa karyawan, pokoknya bapak-bapak lah. Saya bilang Assalamualaikum Pak, saya mau ngambil ini Pak, surat PIN AdSense dari YouTube. Oh, surat PIN AdSense ya, di sini mah tidak ada, adanya di bawah, di khusus buat surat-surat itu lah pokoknya, buat data-data apalah pokoknya. Di ke bawah, posisinya ada di sebelah kanan ya. Yaudah tuh, saya ke bawah. Nah, saya turun dari tangga ke bawah. Nah, yang kocaknya ini pas saya sudah sampai ke ruangannya, kan saya kan orang muslim ya, orang Islam. Kalau misalnya masuk ke suatu tempat pasti bilang assalamualaikum ya. Nah, ketika saya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya lucu tuh pas waktu saya memasuki ke ruangannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang si kebetulan yang penjaganya itu atau karyawannya itu perempuan ya, wanita. Dia nggak jawab. Oh iya, dia nggak pakai hijab, berarti dia non muslim. Dan kalungnya pun ya ada salibnya gitu ya, berarti dia bukan muslim, non muslim. Makanya itu saya bilang, oh ya Bu, selamat pagi ya Bu ya, saya mau ngambil surat PIN AdSense dari YouTube. Dia bertanya, apa itu surat PIN AdSense? Dan di sampingnya itu ada anaknya. Oh, yang buat gajian itu ya? Iya gitu. Oh ya, silakan ya, tulis nama penerimanya sama nomor WA-nya gitu. Pokoknya untuk pengambilan surat lah gitu, biar disamain data-datanya. Kebetulan kan penerimanya penerima bapak saya, nama suratnya itu di bapak saya. Cuman karena saya datang ya bingung gitu. Dan waktunya itu
pas waktu itu saya lupa RT sama RW-nya rumah saya gitu. Ini kebalik gitu. Seharusnya kan ya pokoknya kebalik lah gitu. Bang. Pas dicari sama dia itu bukan milik saya, cuman RT RW-nya itu yang saya kasih itu datanya sama, cuman cuma beda rumahnya aja, beda kampung gitu. Cuman nama pemiliknya juga beda. Terus kata dia gini, ini udah 3 bulan 4 bulan belum diambil. Kalau misalnya kamu berteman sama dia, coba kamu infoin di grup ya gitu. Oh iya gitu. Saya bilang aja iya. Tapi kalau untuk punya saya bagaimana Bu? Saya sudah cari-cari tidak ada, kata dia. Waduh, masa tidak ada ya? Padahal tuh udah 1 bulan lebih loh. Masa belum nyampe sih pin ACNC-nya gitu? Seharusnya sih sudah sampai gitu. Nah pas waktu itu, udahlah saya pulang lah ya. Tapi saya udah kasih WhatsApp saya ke dia gitu. Kalau misalnya ada apa-apa dihubungin sama dia. Nah pas saya pulang di jam 11, di WhatsApp tuh pas waktu saya pulang ke rumah, pas saya mau mandi kan, baju saya tuh basah, mau mandi lah, pas dingin lah, sakit. Nah saya mandi. Pas waktu saya di perjalanan dia udah WhatsApp, pin ACNC-nya udah ada. Kan saya dikerjain gitu lah, pin ACNC-nya sudah ada, kalau kayak gitu mah dicari dong yang bener, tolong diteliti. Saya udah balik ya, udah mandi, terus saya buka handphone gitu, lihat WhatsApp, tiba-tiba dia udah ngechat gitu, pin ACNC-nya sudah ada ya, oke lah. Kesal tapi gue seneng gitu karena pin ACNC-nya ada gitu. Yaudahlah, saya langsung OTW on the way ke kantor posnya ya. Singkat cerita udah dapet lah ya, udah dapet nih. Lama banget ya, seharusnya tuh pas waktu saya sampai itu langsung saya rekaman, record. Cuman ini udah lama banget, udah dari bulan Januari, sekarang udah bulan April, udah 3 bulan baru bikin konten. Gak apa-apa lah ya. Jadi ini saya mau bagi pengalaman aja gitu, mau bagi pengalaman untuk para YouTuber pemula gitu. Bagi pengalaman dari saya biar terinspirasi. Jadi jikalau kalau misalnya Google AdSense kalian lama tak kunjung datang, kalian datang aja ke kantor pos gitu. Atau enggak kalian kalau misalnya udah 2 bulan, maksimal tuh 3 bulan ya. Kalau misalnya 3 bulan belum diverifikasi, nanti si iklannya itu tidak ditayangkan gitu. Pokoknya kalau misalnya 1 bulan 2 bulan masih belum sampai, kalian datang aja ke kantor pos gitu. Deket lah kantor pos kalian, paling ya kecamatan atau kelurahan pasti ada lah kantor pos gitu. Oke, kalian datang. Kalau misalnya belum datang di kantor pos, kalian mengajukan pin baru lagi gitu. Misalnya kan kedua, ketiga, nah maksimal itu ketiga. Kalau misalnya 3 kali gak datang, tapi pasti bakal datang. Nah kalau misalnya datang, misal kalian yang ngajuin 2 kali atau 3 kali, nah yang datang itu 3 kali kekumpul. Nah itu isi dalam pinnya itu sama semua. Jadi si YouTube-nya itu memberikan pin AdSense kita itu sama, dari yang 1 ke 2 ke 3 sama gitu isinya. Bukannya saya so tau gimana ya, dari teman-teman saya itu juga begitu bilangnya. Dia ada teman saya tuh dapat 3 surat pin AdSense karena dia 1 ke 2 kalinya itu tidak datang tuh di kantor posnya. Ya udah, dia mengajukan pin baru lagi. Nah ketiga kalinya baru datang dan dibuka semua itu isinya sama pin AdSense-nya gitu. Jadi di sini saya membuatkan video untuk membagi pengalaman saja gitu, membagikan pengalaman. Oke. Jadi itu pengalaman saya ya, pengalaman saya mengambil surat pin AdSense. Dan pengalaman pahit saya itu 1 kali saya gagal verifikasi gitu. Saya sudah membuat kontennya. Kalau misalnya kalian ingin menontonnya, saya nih di sini udah ada ya kartu. Kalian tinggal klik saja kartu yang di atas ini, tinggal klik saja. Oke. Saya sudah membuatkan kontennya gagal verifikasi identitas AdSense. Pokoknya adalah saya memberikan tutorial, kalian tonton saja gitu. Kalian siapa tahu aja kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari saya gitu. Kita berbagi pengalaman saja gitu. Jadi begitu. Nah, ini sudah selesai semua cerita pendek saya. Jadi itulah cerita pendek saya, pengalaman saya untuk mengambil surat pin AdSense. Nah, untuk isi caranya, isi kontennya ini adalah, oke, saya mulai ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin melihat pin AdSense-nya itu dalamnya tanpa merobek ya. Ini saya sudah merobeknya sedikit ya, karena dalamnya itu hampa gitu. Cuma jadi dari disobeknya itu samping-sampingnya aja, kanan, bawah,
kanan, bawah, atas, kiri gitu, nggak boleh di tengah karena si pin ACNC-nya itu berada di tengah. Jadi kalian sobek di kanan, bawah, kiri atau kanan ya, atau di bawah, atas lah, pokoknya nggak boleh di tengah gitu. Karena si pin ACNC-nya ini berada di tengah gitu, 6 digit ya, itu nggak lebih 6 digit pokoknya pin ACNC-nya itu. Oke. Jadi sayang banget kalau misalnya saya sobek gitu. Masuk ke tutorial atau caranya ya. Jadi di sini kan saya sudah pakai lighting ya. Kalian bisa menggunakan pakai lampu, misal lampu bohlam kalian tuh. Kalian tompoin aja gitu. Nanti si pin ACNC-nya ini bakal kelihatan karena si suratnya ini transparan gitu. Jadi kalian tinggal tulis aja di buku gitu. Angkanya itu angka 6 digit ya. Kalau bisa kalian punya center HP atau center biasa, kalau centerkan gitu. Tapi di sini nih, mulai dari sini ya angkanya ya, jangan dari sini. Kalau misal dari sini ini angka belakang, ini angka depannya pokoknya. Posisinya ada di Google AdSense di sini. Oh ini kan di belakang. Ini pin di logo pin AdSense-nya ini di depan. Nah angka awalnya itu, angka awal depannya ini di sini ya. Pokoknya 6 digit lah pokoknya. Jadi kalian catat di buku kalian gitu. Karena ini saya tidak difokuskan ke lighting saya, jadi lighting saya itu mengarahkan ke saya. Tapi kena juga sih ke surat ini. Tapi tidak terlalu kelihatan juga pin ACNC saya gitu. Pokoknya ini transparan lah ya, transparan. Kalian coba di rumah ya, kalian coba aja gitu. Kalian coba saja. Ini pengalaman dari saya. Jadi ya surat pin ACNC saya ini utuh gitu. Saya simpan lah buat kenang-kenangan gitu. Saya simpan buat kenang-kenangan cuy. Oke, jadi itu cerita pendek saya, pengalaman saya mengambil surat pin ACNC, dan itulah cara melihat surat pin ACNC tanpa merobeknya. Jadi buat kalian, jikalau kalau misalnya kalian kesusahan, boleh kalian tanya-tanya atau DM Instagram saya ya. Kalian DM Instagram saya dan follow Instagram saya ya. Dan jangan lupa kalian support channel YouTube saya dengan cara kalian klik tombol subscribe dan kalian tonton sampai habis video saya, dan kalian like video saya bila video ini membantu dan bermanfaat ya. Dan jangan lupa kalian komennya yang bijak, komennya yang sopan. Kalau misalnya kalian ada kesusahan atau masalah tentang YouTube, kalian boleh banget tanya-tanya di kolom komentar di bawah ini ya. Kalian komen saja di kolom komentar, nanti saya akan balas. Kalau misalnya saya tidak balas, mungkin kalian bisa DM di Instagram saya ya. Instagram saya ada di sini nih. Ya, kalian DM saja dan jangan lupa kalian follow. Dan kalau misalnya video ini sangat bermanfaat buat kalian, kalian share ke teman-teman kalian, teman-teman YouTuber kalian atau teman-teman atau saudara kalian yang ingin menjadi YouTuber, kalian share video saya ini ya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa kalian subscribe dan like, komen, dan share ya. Oke, mungkin cukup sampai sini saja video saya. Saya Firdansyah dari channel Firdan Channel 33. Untuk menutup video ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video. Bye bye. See ya.